Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanul Hasan, dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Ingin mengulas sedikit video yang sudah diupload oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI tentang uang dan definisinya. Yang pertama, definisi dari uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Artinya uang itu sebagai alat transaksi ketika ingin melakukan perekonomian, seperti halnya ketika membeli barang ataupun menyewa suatu tanah. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama, uang logam seperti uang receh. Kalau di Indonesia itu seperti uang receh 500-an atau yang 100 rupiah. Terus yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas itu seperti apa? Yang seperti uang kertas pada biasanya 1.000, 2.000 ataupun 10.000 dan 50 dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama, uang kertal. Uang kertal di sini artinya adalah uang yang tampak, seperti uang yang bisa dipegang, bentuk fisik. Uang yang mempunyai bentuk fisik itu yang disebut dengan uang kartal. Dan yang kedua, uang giral, artinya uang yang tidak mempunyai bentuk fisik, seperti uang yang ada dalam ATM ataupun cek yang dicontohkan oleh Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Yang selanjutnya yaitu uang menurut nilainya. Jenis-jenis uang menurut nilainya. Yang pertama, uang penuh. Uang penuh di sini artinya antara uang dan bahan yang digunakan dalam pembuatannya itu mempunyai nilai, seperti uang dirham yang terbuat dari emas. Artinya antara nilai dari uang tersebut dan bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut juga mempunyai nilai. Dan yang kedua, uang tanda. Seperti kalau uang penuh itu biasanya berbentuk logam atau ya berbentuk logam. Kalau yang uang tanda itu biasanya berbentuk uang kertas. Artinya ketika kalau uang penuh itu meskipun bentuk uangnya itu sudah hancur, akan tapi masih mempunyai nilai. Kalau uang tanda ketika bentuk fisik dari uangnya itu rusak, maka sudah tidak mempunyai nilai. Yang selanjutnya yaitu fungsi asli dari uang. Uang sebagai alat tukar. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, medium of change. Artinya uang itu sebagai alat transaksi untuk membeli barang. Dan yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung. Artinya yang pertama itu sebagai alat tukar, dan yang kedua sebagai uang sebagai satuan hitung. Seperti ketika seseorang mempunyai tanah ataupun mempunyai sawah 1 hektar, katakanlah seharga 20 juta, maka yang disebut uang sebagai satuan hitung yaitu nilai dari tanah tersebut itu berapa ketika diuangkan, itu disebut dengan uang sebagai satuan hitung. Kalau uang yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Artinya ketika tanah tersebut yang tadi 1 hektar itu katakanlah seharga 20 juta, ketika dijual maka uangnya itu disebut mempunyai fungsi sebagai alat penyimpanan nilai, uang dari hasil penjualan tanah tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi turunan dari uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, seperti yang sudah dikatakan tadi. Artinya uang digunakan sebagai alat transaksi, artinya ketika ingin membeli suatu barang itu harus menggunakan uang. Seperti yang sudah dicontohkan, yaitu ketika kita hendak membeli mobil itu harus menggunakan uang.
entah itu uang kartal ataupun uang giral. Terus yang selanjutnya yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Artinya ketika seseorang mempunyai hutang, maka pembayarannya itu menggunakan uang. Artinya uang sebagai alat pembayaran hutang. Yang selanjutnya yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Artinya ketika kita mempunyai uang itu bisa kita simpan di bank, ditabung, itu disebut dengan penimbun kekayaan. Artinya menambah kekayaan. Dan yang selanjutnya yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Artinya yang sudah dicontohkan seperti halnya ketika kita mempunyai tanah ataupun sawah di kota Jember. Nah, ketika kita ingin memindahkan ke Lumajang, apakah kita nanti memindah tanah? Tidak. Akan tetapi tanah yang kita punyai di Jember itu dijual dan digunakan uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk membeli tanah di Lumajang, artinya di kota yang diinginkan. Terus yang terakhir yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan yang tadi. Artinya uang sebagai alat pembayaran transaksi. Artinya ketika kita melakukan perekonomian menggunakan uang, maka secara tidak langsung kita sudah mendorong, artinya uang sudah menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Terus yang terakhir yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat tukar, sama seperti yang sudah dicontohkan tadi, artinya sebagai alat pembayaran. Terus yang kedua sebagai alat hitung. Artinya sama seperti yang sudah dikatakan di awal, yaitu ketika seseorang mempunyai tanah 1 hektar seharga 20 juta, maka tanah tersebut mempunyai harga 20 juta dan 20 juta tersebut menjadi yang disebut dengan fungsi uang sebagai alat hitung. Untuk yang terakhir yaitu sebagai alat penyimpanan kekayaan. Artinya ketika tanah tersebut sudah dijual, maka uangnya tersebut menjadi sebagai alat penyimpanan kekayaan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.